Halo, selamat pagi. Kali ini saya mau ngajak kalian ke Cisadon Butterlight via Megamendung Cipendawa. Semoga hari ini cerah. Tadi saya start dari rumah itu pukul 5 ya. Dan sekarang saya sedang berada di kawasan Pertamina Megamendung, mau menuju arah ke Kampung Sirnagalih, arah Cipendawa. Sekarang saya masih di Jalan Pertamina, yaitu menuju Jalan Terobosan. Dan di sini juga udah ada petunjuk jalan. Ini arah ke Gunung Gelis, Sentul. Di sini juga ada petunjuk jalannya juga ya, jadi jangan khawatir. Nah, ini dia persimpangannya. Jadi kalau lurus ke sana itu menuju ke Gunung Gelis, Sumarekon, Sentul bisa, dan saya akan mengambil arah ke kanan yaitu menuju Sweet Camp, Kampung Awan, Puncak Langit, Pondok Pemburu, Panorama Pangrango. Sekarang saya sudah sampai di sini. Jadi sesuai namanya ya, di sini tuh emang bisa ngelihat view gede Gunung Gede Pangrango. Tidak jauh dari panorama Pangrango. Jadi di sini ada persimpangan lagi nih menuju arah Squid Camp, arah ke kiri. Nah, saya akan ngambil arah kanan lagi, tetap menuju Nebula Glamping, dan tentunya mengarah ke Kampung Sirnagalih, Cipendawa, Puncak Langit, dan Kampung Awan. Hari ini emang lagi berkabut ya, jadi view Gunung Gede Pangrango sama Gunung Salaknya itu tidak terlihat sama sekali. Sekarang saya sudah sampai di Kampung Sirnagalih, Cipendawa. Nah, saya mengarah ke sini ya. Tetap sedikit informasi, ternyata sedari kecil saya itu salah menyebutkan nama Kampung Sirnagalih. Dari dulu waktu kecil saya tahunya itu Kampung Sinar, bukan Sirna. Dan ternyata yang benar itu adalah Sirna Galih. Sekarang saya sudah sampai di Pesona Bukit Damar. Ini tempat camp juga ya. Luxury camp, campground, camper van, restoran, and coffee shop. Jadi di daerah Cipendawa ini banyak sekali tempat camp. Sekarang saya sudah sampai di Kampung Awan, Camp and Cafe. Jadi di sini tuh ada tempat camp, villa, dan cafe. Sekarang saya seperti biasa mengambil arah sini menuju Puncak Langit dan Philemon Camp. Sekarang saya baru saja sampai di Puncak Langit, dan di Puncak Langit ini lumayan agak teduh ya, karena memang banyak sekali pohon pinus. Dari sini saya tinggal menuju arah Nebula Glamping sama Philemon Camp. Udah habis itu Camp Komando dan Pondok Pemburu. Dari Puncak Langit menuju Pondok Pemburu, jalanan sudah mulai berbatuan dan tanah. Kalau habis hujan itu sangat becek dan licin ya. Jadi disarankan untuk tetap selalu berhati-hati. Nah, seperti ini lihat. Dan banyak sekali pohon pinusnya. Dan saya hanya sendiri. Sekarang saya sudah sampai di Philemon Camp, Cafe and Dapur Nenek. Ini juga sama ya, tempat camp. Jadi dari daerah Megamendung Cipendawa tembus Sentul ini banyak sekali tempat camp ya, spot-spot buat camp. Saya tinggal lanjut ke Nebula ya, Nebula Glamping, Camp Komando, dan Pondok Pemburu. Ini lihat nih jalanannya guys. Seperti inilah. Kalau udah lewat Puncak Langit ke atas itu ya udah seperti ini. Treknya bebatuan, tanah, lumpur, becek sudah pasti ya. Dan tentunya harus selalu berhati-hati ya, biar tidak disoledat ya, atau kepleset. Ini kita harus pintar-pintar nyari pijakan nih atau celah. Tapi seru tau kalau kayak gini tuh. Saya sudah sampai di Hanjuang Camp, dan ini adalah persimpangan ya. Dan tepatnya di depan sana itu ada gerbang selamat datang di kawasan hutan negara Argo Wisata Cisadon. Dan ini adalah salah satu persimpangan menuju arah ke Garuda Pam atau Bojongkoneng ya, Prabowo. Dan ini lihat ada si guguk.
ditemenin sama si dia, yaitu si Blacky ya. Nih setia nih nemenin nih dari bawah, dari puncak langit, dari persimpangan Hanjuang. Saya sudah sampai di Camp Explore One Stop Adventure Service. Oke, kita lanjut. Ayo, lanjut. Hey. Setelah Nebula Glamping, selamat datang. Akhirnya saya sampai di Camp Komando. Ini juga sama tempat camp. Ada toilet, cafe, ada jogging tracknya lagi. Dan Camp Komando ini tepatnya bersebelahan sama Nebula Glamping ya ternyata. Setelah ini kita akan menuju Pondok Pemburu. Selamat datang di Pondok Pemburu, Cisadon, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sekarang saya sudah sampai di Pondok Pemburu. Jadi antara Pondok Pemburu, Camp Komando, dan Nebula Glamping itu ternyata berdekatan ya. Dan di sini ada tempat cuci tangan. Nih lihat. Nih, tapi nggak ada kerannya ya. Dia kayak sistemnya pancuran gitu. Pancuran jadul. Nih, Pondok Pemburu. Dan di sini juga ada bendera Korea ya. Sama bendera Indonesia. Mari kita wujudkan hidup sehat bersama. Pondok Pemburu, Indonesia dan Korea. Kamsahamnida. Sekarang saya sudah sampai di gerbang Datar Hamerang ya. Welcome to Datar Hamerang Camp, area agrowisata dan konservasi air. Dari sini kita bisa ke Panisan ya, ternyata tembus. Kita karena mau ke Cisadon, jadi ke Cisadon aja ya. Oh ya, selain ke Panisan juga di sini kita bisa ke Bukit Daolong. Oke, ke Gunung Geger tentunya, mungkin ke Ciung juga bisa, karena memang udah satu arah ke sana ya. Panisan 2,6 km, Kampung Awan 2,5, Villa Prabowo 3,8 km. Karena kita mau ke Cisadon, oke kita ambil yang warna biru ya. Cisadon 3,5 km lagi. Yuk, ayo. Sekarang saya baru sampai di gerbang Pasir Limo ya. Nanti rencananya emang mau ke sini. Ini sekitar dari gerbang ini sekitar 200 meter menuju ke sana. Penasaran juga nanti habis dari Cisadon kita mampir ke sini. Kita istirahat dulu di sini. Ini menjadi salah satu spot favorit saya ya kalau ke Cisadon. Saya selalu istirahat di sini. Ini kita tinggal menyusuri area perbukitan ini sih, ke sana tuh. Terus belok, baru udah tuh sekitaran Cisadonnya ada di sana. Arah jalur ke Cisadon ini ada kayak semacam air terjun gitu ya, kecil tapi mini waterfall. Nih lihat, airnya dingin banget. Kalau sudah banyak pohon-pohon kopi gini atau kebun kopi ya, berarti sudah tidak jauh lagi untuk ke Cisadon. Tapi sebelumnya habis perkebunan kopi ini kita akan melewati Rungkun Awi ya, atau rumpun bambu yang ikonik banget di Cisadon. Baru dari situ mungkin sangat dekat sekali untuk ke Cisadon. Dari sini kita lumayan sih dengan trek, udah nggak terlalu nanjak banget ya, tapi becek ya seperti ini. Kita harus pintar-pintar nyari pijakan ini lewat pinggir. Saat ini berkabut ya, jadi kita nggak bisa melihat pemandangan apapun di sini. Beda sama 2 minggu yang lalu, itu langitnya cerah, super cerah, jadi birunya bener-bener biru, nggak ada awan sama sekali. Kalau sekarang kebalikannya, sangat gelap. Mudah-mudahan tidak hujan ya. Di sini sudah mulai terlihat ya, itu dia perkampungannya Cisadon. Kampung Cisadon, tepat di bawah bukit itu tuh, yang ada atap-atap putih. Nah, nanti kita akan ke situ. Ya paling mungkin sama ya kayak waktu 2 minggu yang lalu. Jadi sekitar jam 9 pasti saya nyampe sana.
uh, on the way dari rumah itu sekitar pukul 5 subuh. Jadi full benar-benar jalan kaki dari rumah via Megamendung ya, Cipendawa. Sekarang saya sudah sampai di Rungkun Awi ya, atau rumpun bambu. Ini berarti tandanya sudah semakin dekat nih menuju Cisadon. Dari sini lumayan sih. Ini tinggal turun, nanti ada gerbang selamat datang gitu. Nah, ini rungkun bambunya enak nih teduh. Ini salah satu spot ikonik juga ya di Cisadon. Ini Rungkun Awi ini nih. Di sekitaran rumahku udah nggak ada Rungkun Awi. Dulu sih waktu kecil tuh ada ya di belakang rumah. Karena sekarang sudah berubah menjadi villa. Jadi Rungkun Awinya nggak ada. Jadi harus ke Leuweung kayak gini. Punten, Mak. Ini rumah-rumah warga di Cisadon ya. Rumahnya masih rumah model baheula gitu, model lama. Jadi panggung gitu ya. Bawahnya tuh ada kolongannya gitu. Dari bilik bambu. Mungkin ini rumah asli warga sini kali ya. Dan di belakangnya tuh ada bukitnya tuh, lihat bagus banget kan. Akhirnya saya sampai di Cisadon. Ini adalah gerbang utama ya. Selamat datang di Cisadon Bader Lake. Untuk ke danaunya kita masih harus berjalan sekitar beberapa meter saja dari sini. Ternyata sekarang masih pukul 8:40. Di Cisadon ini terdapat beberapa danau ya. Salah satunya ini juga yang dekat gerbang. Terus di sebelahnya lagi ada yang ada tempat pijakannya buat menyeberang gitu. Terus yang paling ikonik ya, yang buat spot foto itu ada di sana. Yang ada tempat duduk-duduknya, ada warung, dan bahkan katanya ada voucher wifi gitu ya. Nah, kita akan lewat lewat sini deh. Kemarin waktu itu saya lewatnya lewat sini, nggak lewat atas. Sekarang saya mencoba lewat sini. Jadi emang di depan itu terdapat ada 1, 2, 3 kali ya sama yang sana. Selamat datang di Cisadon Bader Lake. Di sana ada burung merpati. Dan sekarang cuacanya emang agak gelap ya. Kayak waktu itu, langitnya biru. Dan sekarang saya mau ke sini. Karena kemarin emang nggak ke sini sih. Kemarin hanya duduk-duduk di tepian sana dekat warung. Nah, saya mau ke sana yang ada kursi di bawah pohon. Emang di sini itu tempatnya susah sinyal ya. Tapi di sini tersedia juga voucher wifi. Nah, mungkin di warung yang sebelah sana kali ada voucher wifi. Dan saya kurang tahu ya berapanya. Mungkin seperti di perbatasan kali ya, perbatasan Indonesia Malaysia. Waktu itu saya beli itu per jam ya. Per jamnya ada yang 2000, ada yang 5000. Dulu tuh 2021 masih 2000 tuh di PLBN Aruk Sambas. Saya juga pakai voucher itu, beli voucher biar tetap bisa terhubung ya, biar tetap eksis. Tapi saya skip dulu sih. Yang penting saya menikmati keindahan di sini dulu. Buat akses internet mungkin nantilah
puncak langit arah bawah Megamendung baru bisa dapat internet. Danau Bader Lake ini terdapat banyak sekali ya ikan-ikan warna-warni, ada yang putih, merah. Nih, seperti di hadapan saya nih, mereka sedang berkumpul seperti seolah-olah menyambut kedatangan saya dengan sangat gembira. Jadi saya ditemani sama ikan-ikan ini. Mungkin selain ikan emas ada ikan nila kali ya, atau ikan benter, jeler, atau apa gitu. Atau berenyit, gendot. Ya, banyak sekali ikannya tuh. Bagus-bagus kan. Yang merah putih kayak bendera kita ya. Ada yang hitam. Di totalnya itu sekitar 3 jam 45 menit ya. Karena saya sampai di sini itu tepatnya di danau ini, di Bader Lake, sekitar pukul 8 lebih 45 menit. Waktu itu jam 9-an lewat sih, karena emang cuacanya panas terik banget ya. Beda sama yang sekarang ini, agak sedikit berkabut dan gelap. Mudah-mudahan tidak hujan sih. Katanya selain di sini, katanya ada beberapa danau juga ya di belakang sana yang ke arah Masjid Al-A'la. Nanti saya akan ke sana, akan lihat, karena kemarin itu nggak jadi karena di apa namanya, dijaga sama soang-soang, itu takut diseruduk, jadinya nggak jadi. Jadi ya udah, cuma sampai masjid aja kemarin. Katanya sih, kata orang-orang ada beberapa danau juga di belakang sana yang mau mengarah ke Rawa Gede ya. Sekarang saya mau istirahat dulu di sini, mau minum, mau sedikit ya makan cemilan lah buat menambah lagi tenaga. Sekarang kita makan roti dulu sebelum menuju ke danau yang di sana. 2 minggu yang lalu saya hanya sampai sini dan tidak lanjut lagi ke arah sana karena di sini nih, di sini saya dicegat nih, dicegat sama para kawanan angsa. Ada kali sekitar 10, jadi saya nggak berani ngelewatnya. Nah di sini nih, nah di sana. Jadi akhirnya saya memutuskan kembali ke danau yang tadi itu. Wah, ini danaunya lebih panjang ya. Ada perahunya juga nih. Ini perahunya. Ini danau panjang. Ini yang ada tulisannya Kampung Cisadon. Nah, ini dia petanya ya. Jadi kemarin tuh waktu 2 minggu yang lalu saya mau ke sini. Cuma di situnya saya dijegat sama soang-soang itu, ada kali sekitar 10, gede-gede lagi. Takutnya diseruduk gitu, dipacok. Jadi saya nggak jadi. Nah, sekarang akhirnya saya ke sini. Tepat di belakang ini ada danaunya ya. Danaunya panjang sekali. Ini peta atau rutenya ya. Tadi saya dari atas nih, yang Kampung Awan. Nah, sebelah sananya lagi itu rumah saya. Dan di sebelah sini ternyata ada Paseban ya. Paseban Trail. Bisa, oh jadi ini Cisadon ini kayak semacam shelter ya, pertemuan gitu. Ada Curug Love, terus Gunung Butik juga bisa, Panisan, Pasir Jambe, Pasir Limop. Oke. Oh, Rawa Gede ya tentunya. Nanti suatu saat saya akan ke Rawa Gede via Cisadon. Dan tadi itu tuh persimpangan antara ke Prabowo sama ke Kampung Awan. Nanti saya pulang lewat lurus ya, yang Kampung Awan. Kalau ke Prabowo berarti nanti keluarnya di Sentul. Karena rumah saya di arahnya Megamendung, jadi saya ngambilnya ke arah Kampung Awan. Di sini juga ada tempat cuci tangan ya, seperti di Pondok Pemburu, cuma di sini kayaknya sudah tidak terpakai. Dan ini ternyata dibuatnya pas zaman Covid kali ya. Nih, soalnya ada tulisannya tuh, cuci tangan dan jaga jarak Anda untuk mencegah COVID-19. Biasa ada bendera Korea Selatan sama bendera Indonesia. Kamsahamnida. Nah, ini dia. Selamat datang di Kampung Cisadon. Ini danau satunya mungkin ya. Dan ini ukurannya panjang. Ya, setelah dari Cisadon Bader Lake, saya mau ke Pasir Limau dulu ya. Dan jalanannya setapak nih. Lewat-lewat kebun kopi ya, pastinya. Kebun kopi warga lokal. Sepertinya saya tinggal mengikuti jalan ini aja sih. Ini pertama kalinya nih saya ke Pasir Limau. Nah, ada tanda-tanda merah itu tuh, guna memudahkan para ini ya, pendaki ya.
Sepertinya di sana tuh yang ada bendera ya. Di samping saya kopi, di sampingnya lagi serai nih. Kayaknya sih serai sih. Kayaknya itu deh bener yang ada bendera. Oh iya. Jadi posisinya di bawah ya. Jadi nanti pas kembali kayaknya nanjak nih. Saya sampai di Pasir Limo 1075 mdpl. Ya posisinya agak sedikit di bawah sih. Tadi saya dari atas sana tuh. Jadi nanti pas kembali lagi sudah pasti nanjak ya. Dan ternyata di sini nih warungnya nih. Warung Pasir Limo Ibu Jana. Tapi karena ini hari Senin ya, jadi tutup warungnya. Dan saya di sini benar-benar sendiri. View-nya tuh lagi berkabut ya, jadi nggak begitu terlalu jelas, tapi lumayan lah. Akhir sudah perjalanan saya kali ini ya ke Pondok Pemburu, Cisadon, dan tentunya Pasir Limo. Sampai ketemu di perjalanan selanjutnya, oke? See you next time.